model ketakwaan, yaitu Allah menurunkan taufik bagi orang beriman dan kehinaan bagi orang kafir karena kefasikan. Kedua, ada kajian surat Ad-Duha, implementasi ketakwaan, yaitu surat Duha memerintahkan ucapan syukur dalam 3 hal. Yang pertama, menyantuni anak yatim, diberi pendidikan agar berilmu dan beriman, dan yang terakhir ada Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga, ada kajian surat Al-Insyirah, quality improvement, yaitu tingkatkan terus kualitas amal soleh untuk meningkatkan level keimananmu. Yang keempat, ada kajian surat An-Naba, respon publik, yaitu proses pembaharuan terdiri dari seruan tauhid, kajian Al-Quran, dan kabar hari akhir. Respon publiknya terdapat kembali pada Tuhan yang meraih kemenangan dan jahanam mengintai. Yang kelima, ada kajian surat Al-Mudaththir, etika dan sasaran pembaharuan. Bangkit lakukan pembaharuan, lalu masyarakat tenggelam dari kesyirikan. Prinsip dan etika pembaharuan. Yang pertama, ada seorang pembaharu senantiasa harus memakai pakaian sifat Allah berupa panji-panji kasih sayang, kebenaran, keadilan, dan akhlak terpuji. Yang kedua, harus keluar dari zona kebiasaan dan pola hidup yang selalu mengejar kenikmatan syahwat duniawi yang dapat membawa pada kejatuhan dan kemaksiatan. Dan yang terakhir, ada bangun sifat sabar dalam pembaharuan ini karena Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Bab 9, yaitu arti kepemimpinan adalah diakui oleh umat dan dikenal melalui dakwah dan kiprahnya di tengah umat sehingga lebih dikenal sebagai pemimpin umat atau imam. Model kepemimpinan ada 2. Yang pertama, kepemimpinan transformasional, yaitu memotivasi bawahan untuk bekerja demi tercapai sasaran organisasi dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat lebih tinggi. Yang kedua, kepemimpinan karismatik, yaitu kemampuan merumuskan visi, memberikan komunikasi visi dengan jelas sehingga bawahan terdorong untuk memberikan komitmen, konsisten, dan mampu dalam menjalankan visi, menyadari kekuatan sendiri. Kunci sukses dari kepemimpinan yaitu yang pertama menjadi figur contoh, yang kedua memberi visi, yang ketiga proses yang menantang, yang keempat menumbuhkan untuk bekerja, dan yang terakhir memberi semangat. Bab 10, yaitu implementasi tauhid dalam Pancasila. Spirit kepemimpinan Madinah. Madinah adalah tesis Nabi Muhammad SAW yang diuraikan dalam lembaran Madinah Al-Munawwarah sebagai uraian dan implementasi yang sempurna. Moral ajaran Mekah yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sosial ajaran Madinah yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Madinah lahir dari rahim peradaban Islam. Piagam ini diakui sebagai bentuk dari perjanjian dan kesepakatan bersama bagi membangun masyarakat Madinah yang plural, adil, dan berkeadaban. Berdasarkan klasifikasi ini, piagam ini terdiri dari 45 pasal, dimulai dengan pendahuluan sampai pasal 45 sebagai penutup. Isinya dapat disajikan dalam berbagai komponen sebagai berikut. Yang pertama, komponen nilai-nilai dasar, negara kebangsaan, norma hukum dan jaminan sosial, asas penyelesaian perselisihan, Muslim dan Yahudi memiliki kewajiban yang sama, prinsip pluralitas agama, komando perang, nasionalisme, asas peradaban, asas perdamaian, jaminan dicabut. Piagam Perjanjian Bersama dalam wujud Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila sebagai replikasi esensi piagam. Selanjutnya bab 11 yaitu istidroj. Istidroj diambil dari kata daroja, yaitu bahasa Arab yang berarti naik satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, namun lebih dikenal sebagai istilah azab yang berupa kenikmatan. Seperti pada Quran Surat Al-An'am ayat 44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ.
Ciri-ciri istidroj yang pertama ada ketenangan, merasa baik-baik saja dan tidak merasa bersalah atau gelisah saat lalai menjalankan ibadah atau melakukan kegiatan yang sifatnya maksiat. Yang kedua ada jarang sakit, saat sakit dosa-dosa berguguran dan doa dikabulkan. Namun jika merasa jarang sakit dan senang melakukan maksiat atau kurang beribadah bisa jadi merupakan istidroj. Rajinlah beribadah agar dijauhkan dari istidroj. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingatnya. Bahaya istidroj yaitu adalah iblis menghancurkan manusia perlahan. Syaitan akan bersekutu dengan nafsumu, maka bukan musuh-musuhmu dalam dirimu. Dan yang terakhir ada bab 12 yaitu energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Pertama, spirit pembaharuan. Bangkit lakukan pembaharuan, tinggalkanlah perbuatan dosa dan penuhilah perintah Tuhanmu. Pembaharuan negara muslim yaitu mengadakan gerakan permurnian agama Islam. Tantangan abad 21 bukan hanya ancaman fisik tetapi lebih pada mindset atau pola pikir melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi sehingga semakin jauh kepada tauhid. Akhir penguasa zalim yaitu jika peringatan dalam simbolik tekstual dan kontekstual tidak diindahkan, maka tunggu pengadilan yang paling akhir.